Coba perhatikan ya, kita bahas ya nomor 1. Nomor 1 dulu. Diketahui titik O merupakan titik pusat lingkaran. Berarti ini ya titik O ini ya berarti. Titik O ini adalah pusat lingkaran. Kemudian tentukan besar sudut KLM. Jadi kalau sudut KLM sudutnya di mana? Di titik L. Berarti di sini yang ditanyakan ya. Nah, perhatikan. Sekarang kita perhatikan sudut KOM ini sudut apa? KOM merupakan sudut pusat ya kan? Sudut pusat. Kalau sudut KLM sudut apa? Sudut keliling. Nah, perhatikan. Karena yang ditanya adalah sudut keliling, padahal sudut keliling itu sama dengan setengahnya sudut pusat. Nah, sudut kelilingnya tadi yang ditanyakan adalah sudut KLM sama dengan setengah dari sudut pusat, yaitu sudut KOM. Sehingga sudut ke KLM-nya sama dengan setengah kali sudut KOM-nya berapa? 112. Berarti 112 dibagi 2 ketemunya 56 derajat. Bener nggak itu? Oh bener. 56 derajat. Yang nomor 2 perhatikan. Titik O adalah titik pusat lingkaran dan besar sudut EGH. EGH berarti sudutnya di titik G ya. Di titik G itu sebesar 48 derajat. EGH berarti sudutnya di sini ya. Ini 48 derajat. Yang ditanyakan sudut EFH atau sudut F berarti di sini ya. Ini ditanya. Perhatikan sudut EGH. Sudut EGH itu sudut apa? Sudut keliling apa sudut pusat? Ya. Keliling. Kalau sudut EFH? Salah. EFH apa? Keliling juga kan? Kok pusat sih? Mana ada sudut pusat? Nah, perhatikan dua sudut ini. Dua sudut ini dia menghadap ke busur yang sama atau tidak? Busur apa itu? Nah, busur EH. Nah, karena menghadap ke busur yang sama, maka sudut EGH itu sama dengan sudut EFH. Kalau sudut EGH itu 48 derajat, maka sudut EFH juga 48 derajat. Sampai sini paham nggak ini? Yang masih bingung bertanya. Ini teorema keberapa ini? Teorema ketiga ya ini? Ketiga ini. Sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama, besarnya sama. Ada yang bertanya nggak ini? Ya ada. Pak, berarti kalau misalkan menghadapnya sama, sudutnya udah pasti sama? Iya. Berarti nggak usah dihitung ya Pak? Nggak usah dihitung. Pokoknya kalau menghadapnya sama. Nih contoh lagi nih, sudut FEH ini harus sama dengan sudut FHG kan gitu ya. Nah, karena dia menghadap ke busur yang sama, busur ini. Nah, ini sama nih harusnya. Ya. Kita lanjut nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nomor 3 udah belum? Tadi nomor 1 benar. Udah Pak. Nomor 2? Benar. Nomor 3? Belum bahas maksudnya. Nomor 3 belum. Oh, itu udah. Nomor 3 kok pakai cara apa itu? Itu nomor 3 tuh.
Oh, langsung dia, Pak. Kok bisa 180 bagi 2? Biasanya Pak. Nggak usah pakai 100. Perhatikan nih. Nomor 3. Ruas garis BC merupakan diameter lingkaran, ya kan? Ini diameter nih, dari ke ujung ini namanya diameter. Tentukan besar sudut BAC. Berarti ini ya. BAC ini kan? Ya kan? Nah, perhatikan sudut BAC. Kita pakai teorema keberapa ini? Teorema keberapa? 2 apa 3? Nah, buka. 2. Perhatikan, sudut yang menghadap ke diameter itu sudut. Nah, berarti dijelas karena sudut BAC menghadap diameter, maka sudut BAC sama dengan siku. Kalau siku sama dengan 90. Nah, gitu doang ini. Ya. Jadi kita pakai yang nomor 3 cuma pakai diameternya doang. Jadi langsung 90. Apa? Nomor 4, nomor 4. Nomor 4 perhatikan, ini barangkali ada yang masih bingung. Diketahui besar sudut BOC itu 80 BOC. Berarti di sini ya. Set. Benar nggak ini? Berarti ini 80 derajat. 80. Kemudian BAC-nya itu 7x plus 5 derajat. Tentukan nilai X. Ya, tentukan nilai X. Sebelum kita menentukan nilai X, kita harus mencari besar sudut BAC-nya dulu. Ya, BAC, perhatikan sudut BAC. BAC dengan sudut BOC. BOC itu kan sudut pusat ya. Sudut pusat menghadap ke busur yang sama dengan sudut BAC. BAC sudut, kalau BAC sudut keliling ya. Jadi sudut BAC itu sama dengan setengahnya sudut BOC, kan gitu ya. Sudut BAC itu setengahnya sudut BOC. Berarti sama dengan setengah kali 80 sama dengan 40. Berarti di sini ketemu 40 derajat. Nah, sekarang sudah ketemu 40 derajat, kita masukkan ke sini. Nah, berarti 40 derajat itu sama dengan 7x plus 5 ya, 7x plus 5. Kita nyari x-nya berapa? Nah, karena ini kita nyari x, berarti 5 plus 5 kita pindahkan dulu, pindah ruas jadi min. Berarti 40 min 5 sama dengan 7x. Berapa 40 min 5? 35 sama dengan 7x. X sama dengan 35. Nah, 7-nya pindah ruas, yang awalnya mengkali jadi membagi ya, per 7 sama dengan X sama dengan 5. Ketemu X-nya sama dengan 5. Masih bingung? Ada yang bingung nggak ini? Bener nggak itu nomor berapa ya? Nomor 4. Oh itu, ini. Udah ditulis sama Riris toh. Nomor 5, Pak. Nomor 5. Ada yang salah. Hah? Oh iya, ABC. Nah, ini yang ini salahnya. Nomor 5 perhatikan ini salah nih. Ini sudut ACB ya. Sudut ACB, karena yang diketahui ini kan ACB nih. Ya.
ACB. Yo, nomor 5. Diketahui besar sudut ACB itu 50 derajat. Tentukan besar sudut AOB. AOB. AOB berarti yang mana sudut AOB? Kan ini ya. Set. Nah, sekarang hubungannya apa sudut AOB dengan sudut ACB? Sama busurnya, Pak. Nah, sama busurnya, menghadap busur yang sama yaitu busur AB. Perhatikan. Juga ya, Pak? Enggak. Itu yang ditanyakan AOB itu sudut apa sih? Sudut pusat. Berarti kan sudut pusat itu sama dengan 2 kalinya sudut keliling. Kan gitu kan rumusnya. Nah, yang ditanyakan sudut AOB. Berarti sudut AOB itu sama dengan 2 kali sudut ACB, sama dengan 2 kali 50 sama dengan 100. Oh, udah ketemu 100. Ya. Nah, ini Pak, OAB. Nah, sekarang kalau sudah tahu sudut AOB, kita mencari yang B, mencari sudut OAB. Ya, OAB. Berarti kan tadi di sini diketahui ini 100 ya, di sini 100. Kita mencari sudut OAB, OAB set. Berarti ini kan ya. Yang sini pertanyaannya. Nah, di sini ada 2. Harusnya ini sudah pelajaran SMP atau apa ini? Ada 2 sifat ya ini nanti. Jadi sifat yang pertama, ketika ada sudut, ada segitiga, misalkan di sini A, B, C, ya, maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu harus sama dengan 180. Paham nggak ini? Paham, Pak. Ya. Nah, atau kita samakan namanya sama yang di soalnya aja lah, coba. Kita samakan. Ini 100. Kita samakan. Berarti ini O A B. Nah, ini ya, OAB ya. Nah, berarti kan harusnya sudut O ditambah sudut A ditambah sudut B ditambah sudut, aduh salah lagi, tambah sudut B sama dengan 180. Yang diketahui Ya. Yang diketahui sudut O-nya sudah berapa tadi? 100. Berarti 100 ditambah sudut A ditambah sudut B sama dengan 180. Kita pindahkan dulu yang 100 pindah ke sana. Jadi sudut A plus sudut B itu sama dengan 180 dikurangi 100. Paham nggak ini? Nah, 100-nya kan plus tuh, positif, pindah ruas jadi negatif kan. Berarti sudut A plus sudut B itu sama dengan berapa? 80. Nah, sekarang perhatikan sifat yang kedua. Jika kaki-kakinya itu sama besar, sama panjang, maka itu merupakan sudut sama kaki. Ya, perhatikan ini kan panjang OB dengan OA ini kan merupakan jari-jari lingkaran kan ini. Ya. Berarti harusnya panjangnya itu sama, harusnya panjangnya sama. Jadi kalau di sini panjangnya sama, misalkan di sini 5, di sini 5, maka di sini adalah sudut segitiga sama kaki. Kalau kakinya sama besar, maka sudut di kakinya juga sama besar. Jadi ini sama besar harusnya. Ya. Paham nggak sampai sini? Paham ya. Nah di sini kita misalkan di sini adalah X, maka di sini juga X. Kita misalkan berarti ini X ditambah X itu sama dengan 80. Berarti 2X sama dengan 80. X sama dengan 80 dibagi 2. X sama dengan 40. Ketemu sudut A,
sudut A-nya itu sama dengan 40, sudut B juga 40. Nah, ketemu. Sampai sini paham gak ini? Ayo. Nomor C. Nah, masih belum ini. C belum ya? sama aja, Pak. OBA. OBA berarti ya ini ya. Sama ya. Sudut B yang ini berarti ya. Sama, Pak. Ini. Yang ini yang B, yang ini yang C. Ini sama berarti. Udah ya, ini nomor 5 udah. Udah.